Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini kami ingin berbagi contoh-contoh soal wawancara seleksi PPS Pilkada 2024. Ini soal ketika seleksi wawancara PPS saat Pilpres dan Pileg kemarin seperti ini. Contoh-contoh soal yang ditanyakan ketika wawancara seleksi PPS. Baik, langsung saja ke soal nomor pertama. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon bantuan untuk subscribe. Baik, langsung saja ke contoh soal nomor pertama. Pertama, pasti kita waktu berhadapan dengan pewawancara ada pertanyaan-pertanyaan pembahasan. Contohnya, silakan Anda perkenalkan diri Anda secara singkat. Itu kan pertanyaan-pertanyaan pembuka. Dan kita akan menjawab saran jawabannya seperti ini. Kalau kita ada ditanyakan, coba Anda perkenalkan diri Anda secara singkat. Kita menyebutkan nama saya bla bla bla, usia sekarang berapa tahun, kita tinggal di mana, di desa mana, dan kecamatan apa. Dan saya lulusan dari Universitas A dengan prodi B, dan kegiatan kita saat ini adalah sebagai apa, kegiatan kita ada pekerjaan ataupun tidak, kita aktif di organisasi mana, dan kita mempunyai pengalaman tentang pemilu. Kita jelaskan pengalaman kita yang menyangkut dengan pemilu, baik itu di tingkat KPPS, PPS, apakah itu pengawas pemilu, PPL, ataupun pengawas TPS. Yang intinya kita jelaskan pengalaman yang menyangkut dengan pemilu, baik dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat KPPS, ataupun pengalaman di Pantarlih bisa juga. Itu akan menjadi nilai plus juga karena kita sudah berpengalaman di bidang pemilu. Dan pertanyaan-pertanyaan lagi yang akan ditanyakan, kemungkinan apa Anda punya pengalaman tentang pemilu. Walaupun tadi sudah kita jelaskan pengalaman tentang pemilu, dan kebiasaan nantinya akan ada pertanyaan lagi, baik pertanyaan yang ketiga ataupun keempat, pasti akan ada ditanyakan tentang pengalaman tentang pemilu. Dan saran jawabannya seperti ini, teman-teman. Saya mempunyai pengalaman sebagai ketua KPPSK, saya mempunyai pengalaman sebagai PPS, baik itu anggota ataupun ketua, dan saya mempunyai pengalaman sebagai PPG, yaitu pengawas pemilihan desa, ataupun kita mempunyai pengalaman sebagai pengawas TPS. Itu kita jelaskan kepada si pewawancara. Dan jangan lupa juga kita sebutkan tahun berapa kita sebagai pengalaman sebagai PPS, dan tahun berapa kita pengalaman sebagai PPG. Kita jelaskan tahunnya berapa dan waktu pemilihan apa, apakah itu pemilihan presiden ataupun pilkada sebelumnya. Itu kita jelaskan kepada si pewawancara. Dan soal nomor 2, berapakah jumlah desa dan kecamatan di daerah kita? Contohnya kita berada di kecamatan A, berapakah jumlah desa di kecamatan A itu, dan berapa kecamatan di kabupaten kita sendiri. Contohnya kita berada di kabupaten B, berapa jumlah kecamatan di kabupaten B tersebut. Itu sarannya, kita sebelum berangkat untuk wawancara, kita harus cari dulu di Google berapa jumlah desa di kecamatan A, berapa jumlah kecamatan di kabupaten B. Dan jangan lupa jumlah DPT di desa kita sendiri kita harus mengetahui. Kita tanyakan kepada PPS sebelumnya, berapa jumlah DPT di desa kita, jumlah DPT saat Pilpres kemarin. Dan nomor yang selanjutnya,
apa aktivitas ataupun pekerjaan Anda saat ini? Saran jawabannya seperti ini teman-teman. Saya bekerja sebagai, contohnya kita bekerja sebagai guru honorer, ataupun kita bekerja sebagai pedagang, ataupun sebagai tukang bangunan, terserah. Kita jelaskan apa pekerjaan kita. Dan bila diterima sebagai PPS, saya akan membagi waktu dan saya utamakan PPS ini sebagai pekerjaan utama. Kita jelaskan pekerjaan kita saat ini, dan jikalau kita diterima dan menjadi anggota PPS, PPS lah yang kita jadikan sebagai pekerjaan utama kita. Pokoknya yang intinya di saat dibutuhkan untuk masalah PPS, masalah pilkada ini, kita utamakan, kita tinggalkan pekerjaan yang kita kerjakan itu, dan kita utamakan, kita selesaikan tugas-tugas yang ada di PPS yang diberikan oleh PPK. Itu kita harus meyakinkan si pewawancara yang bahwa kita jadikan PPS ini sebagai pekerjaan utama. Dan soal nomor yang kelima, bagaimana Anda cara membagi waktu jika terpilih sebagai PPS? Nah, ini sudah ditanyakan bagaimana kita membagi waktu. Nah, kita tadi sudah menjawab, kita jadikan sebagai PPS ini sebagai pekerjaan utama. Bagaimana kita membagikan waktu? Contohnya, contoh jawaban, saran jawaban dari saya seperti ini teman-teman. Saya sebagai pekerja lapangan, sehingga pekerjaan saya tidak terikat, atau saya sudah izin pimpinan untuk ikut seleksi PPS. Nah, begini teman-teman, berarti kita sudah izin dari pimpinan tempat kita kerja sekarang, izin untuk mengikuti seleksi PPS, sehingga pimpinan tempat kita kerja saat ini sudah mengizinkan suatu saat kita dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menyangkut dengan pemilu, pimpinan kita sudah mengizinkan. Dan nomor yang keenam, apa tujuan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024? Jadi saran jawabannya seperti ini teman-teman. Untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien, dan menghemat anggaran negara. Satu lagi teman ditambahkan, yaitu untuk menghemat anggaran, karena ini pemilu serentak. Nomor yang selanjutnya teman-teman, nomor yang apa yang Anda lakukan kalau, ini salah tulis, kalau diterima sebagai PPS, apa yang Anda lakukan? Saran jawabannya seperti ini. Saya akan bekerja dengan baik sesuai aturan dan akan melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan mengikuti semua kegiatan pelatihan dari KPU. Ini kalau kita diterima sebagai PPS, baik itu anggota dan ketua, kita yang pertama, kita bekerja dengan maksimal ataupun bekerja dengan secara profesional sesuai dengan aturan, dan kita lakukan komunikasi di tingkat desa yang baik dengan pemerintah desa, itu kepala desa, kepala dusun, dan lain-lain. Kita bekerja ataupun berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah desa, karena nanti kita fasilitas yang kita gunakan pasti di desa tersebut. Fasilitas seperti kita akan ada merekrut nanti sekretariat dan lain-lain, dan kita akan mengikuti semua kegiatan pelatihan, baik pelatihan yang diberikan oleh KPU kabupaten ataupun pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PPK tingkat kecamatan. Itu yang kita yakinkan si pewawancara yang bahwa kita akan bekerja secara baik sesuai dengan aturan. Nomor 8, apa yang Anda ketahui tentang Pilkada 2024? Saran jawabannya seperti ini teman-teman. Pilkada 2024 adalah demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota secara serentak pada hari Rabu
27 November 2024, dan saat ini sudah ke tahap perekrutan PPS. Itu yang kita ketahui tentang Pilkada 2024, yaitu demokrasi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November di hari Rabu. Dan soal yang selanjutnya, sebutkan nama-nama anggota PPK. Ini kita sesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Kemarin baru sekitar 2 hari baru pelantikan anggota PPK. Sekitar 2 hari kita harus mengetahui siapakah nama-nama mereka, nama-nama beliau. Kalau kita belum mengetahui, kita cari di website KPU ataupun di media sosial KPU Kabupaten. Pasti ada di share pengumuman kelulusan anggota PPK. Kita cari siapakah nama-nama anggota PPK tersebut. Itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Yang jumlahnya 5 orang. Nanti kita tanyakan siapakah ketua, kita tanyakan sama panitia siapakah ketua PPK saat ini, karena baru 2 hari dilantik anggota PPK. Karena nanti yang mewawancarai pasti ada dampingan dari anggota PPK. Selain anggota KPU Kabupaten, ada didampingi oleh anggota PPK kecamatan tempat kita seleksi wawancara. Nomor 10, siapa yang mengusulkan sekretariat PPS? Saran jawabannya seperti ini teman-teman. PPS yang mengusulkan memang PPS yang mengusulkan, tetapi hasil musyawarah dengan pemerintah desa. Yang mengusulkan PPS dan hasil musyawarah dengan pemerintah desa. Nanti pemerintah desa akan merekomendasi sesuai dengan aturan yang ada yang memenuhi syarat. Kita yang usulkan disarankan oleh pemerintah desa, si A, si B, si C, sebanyak 3 orang. Inilah yang memang yang memenuhi syarat dan memiliki integritas. Kita usulkan melalui PPK kepada KPU Kabupaten untuk di-SK-kan, dan yang menandatangani SK sekretariat adalah pemerintah desa ataupun kepala desa. Itu yang tanda tangan SK sekretariat PPS. Walau yang kita usulkan adalah PPS, tetapi yang tanda tangan SK-nya kepala desa. Nanti gajinya tetap dari KPU. Inilah informasi. Ada beberapa soal lagi teman-teman. Kapan pilkada dilaksanakan? Ini nomor 11. Kapan pilkada dilaksanakan? Kita pastikan sudah mengetahui kapan pelaksanaan pilkada, yakni di 27 November 2024 di hari Rabu. Tanggal 27 November. Nah, inilah contoh-contoh soal wawancara yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi ujian CAT ataupun ujian tulis dan berhak mengikuti ujian wawancara. Nanti akan diambil untuk wawancara yaitu 9 orang. 9 orang yang berhak mengikuti wawancara, dan 3 orang yang lolos jadi PPS dan 3 orang yang jadi cadangan. 3 orang jadi cadangan, 3 orang yang lolos untuk menjadi PPS. Inilah informasi ataupun soal-soal yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.